wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Isa, nanti ditutup al-ghulqil bab. Ya. Baik. Kita akan singgung sedikit yang kemarin kita sampaikan, yaitu berkaitan dengan al-mustatsna dan juga al-munada. Ya, al-mustatsna, al-munada dan juga ismula. Di mana ketiganya al-mustatsna, al-munada dan ismula ini merupakan P2 ya. Dia itu mansub, lapaknya lapak kedua. Bagaimana bentuknya, yang seperti apa? Saya langsung contohkan ya. Saya contohkan. Perhatikan. Saya misalkan begini. Raja'a at-tullabu. Ya. Ini telah sempurna. Iya kan? Telah sempurna. Karena ini sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Dan fi'ilnya tidak membutuhkan objek. Jadi dia telah sempurna. Jadi kalau saya katakan para santri telah pulang, ya paham gitu. Kecuali kalau saya katakan roja, pulang. Pasti ada pertanyaan, siapa yang pulang? Ya kan? Nah itu. Ini telah sempurna. Nah, kalau dikecualikan, kalau kita ingin mengecualikan seseorang, maka kita pakai illa. Ya, illa. Nah, yang dikecualikan ini, maka dia harus dia jabatannya P2. Jabatannya apa? P2. Berarti isim apapun yang disebutkan di sini harus pakai L2. Karena P-nya P2 maka L-nya harus L2 gitu. Ya kan? Misalkan kita ingin pakai Muhammad ya. Pakai Muhammad isim mufrad ya kan? Isim mufrad. Karena dia adalah P2, maka bunyinya adalah Muhammadan. P2 ya, P2 harus lapak kedua, maka pakainya L2. Maka bunyinya Muhammadan. Nah, ini adalah ketentuan dari mustatsna. Ini ketentuan dari mustatsna. Perhatikan. Kalau maf'ul bih, maf'ul fi, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, itu mereka itu dia P2 aja. Mansub semuanya. Ya. Kalau kita menemukan maf'ul bih pasti P2, mansub. Maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah ya. Maf'ul fi itu lapak kedua. Lapak kedua semuanya. Tetapi di mustasna ini, dia tidak semua mustasna pakai lapak kedua. Masalahnya itu. Tidak semua mustasna pakai lapak kedua. Jadi ada beberapa mustasna yang dia tidak pakai lapak kedua. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita mengetahui mustasna yang lapak kedua. Maka ada syarat-syaratnya. Perhatikan di sini. Saya tanya, apakah ini telah sempurna? Nah, berarti jumlah fi'liyah ini telah sempurna. Ya. Jadi ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Oke. Apakah ini adalah bentuk positif, apakah bentuk negatif? Ya. Ini adalah bentuk positif. Apa positif itu? Positif negatif itu begini. Saya membeli sayur. Itu positifnya. Negatifnya, saya tidak membeli sayur. Gitu. Paham nggak? Para siswa pulang. Negatifnya, para santri tidak pulang. Nah, berarti ini adalah positif. Lawannya negatif. Kalau ada jumlah, dia sudah sempurna, plus dia adalah positif, ketika dikecualikan oleh ilah, maka yang dikecualikannya itu wajib dia lapaknya kedua. P2, L2. Itu salahnya. Bisa dipahami nggak? Mustasna itu berarti syaratnya jumlahnya harus lengkap. Tadi dulu, mustasna yang wajib di lapak kedua dinasobkan. Maksudnya harus bagaimana syarat-syaratnya?
jumlah sebelum ininya dia harus lengkap, sempurna, ya. Plus dia harus dalam keadaan positif. Kalau ini tidak ada dilanggar, maka hukumnya bisa berubah ini. Contoh, kita pakai ma. Ma roja'a at-tullabu. Ya. Para siswa tidak, ma itu artinya tidak. Para siswa tidak pulang. Ketika kita illa di sini, maka mustasnanya di sini Muhammadnya boleh Muhammadun, boleh Muhammadan. Kenapa? Karena ininya adalah sempurna, ya, sempurna tetapi negatif, gitu. Yang harus jadi kita fokus ini aja dulu. Yang wajib aja, yang wajib di P2. Yaitu ini bentuknya, yang wajib P2 itu seperti ini. Ya, ininya sempurna dan dia positif. Paham tidak? Hah? Sok, coba kalau saya gini katakannya. Zahaba ar-rijalu. Ya. Ini fa'il kan? Ini fa'il kan? Ini udah sempurna belum? Laki-laki itu telah pergi. Para laki-laki itu telah pergi. Udah sempurna belum? Berarti dia apa? Sempurna, ya kan? Positif apa negatif? Positif. Kalau ada illa di sini, kecuali, maka yang dikecualikannya wajib bagaimana hukumnya? Oh, coba. Kecuali si Zaid, maka bunyinya illa Zaidan. Dah gitu. Kalau yang untuk misalnya mu'anas Maryamu itu gimana? Illa Maryamu. Ya, berarti lapak keduanya gimana? Lapak kedua Maryam gimana? Nih ya. Lapak kedua Maryam itu adalah isim tidak bertanwin. Sok bunyikan lapak kesatunya Maryamu. lapak keduanya, Maryama. lapak ketiganya Maryama. Maryama. Berarti lapak keduanya gimana? Maryama. Ya, Maryama lah. Ya sama semuanya jenis isim apapun kata saya pakai lapak kedua. Ya, mau enggak? Begitu. Ini disebut mustasna. Antum pahami ini aja dulu satu bentuk ini. Ini yang wajib apa? Lapak kedua. Yang wajib lapak kedua. Baik, ya. Itu disebut apa? Al-mustasna. Apa arti mustasna itu? Yang dikecualikan. Ini alat untuk mengecualikannya. Alat untuk mengecualikan itu enggak hanya illa, ya. Illa ada illa, ada hasya, ada khala, banyak untuk mengecualikan itu. Cuman illa yang paling populer. Kalau untuk mengecualikan illa, ya, illa, gitu. Nah, ini yang paling simpelnya, paling simpel. Kenapa saya katakan waktu di awal-awal saya kecualikan? Kalau kita perdalam ini illa, apalagi tidak hanya illa. Ya, ada beberapa kata saya sebutkan itu beda lagi caranya, hukumnya itu beda lagi. Maka di sana harus benar-benar fokus ya. Cuma yang paling simpel inilah gitu, yang wajib nasab ini. Ya, adapun yang lainnya ya, wah, nanti pakai ghair nih. Yang ghair tuh, yang ghair harus ada, jangan meleng. Tapi nantilah ya, nanti ada kesempatan lain saya akan sampaikan al-mustasna. Al-mustasna dengan selain pakai illa. Illa itu, kecuali itu alat untuk mengecualikan illa. Di dalam Al-Quran banyak ya kata illa. Karena itu yang paling populer. Bahkan itu yang paling kuat. Jadi kalau dalam ilmu bahasa, illa itu adalah alat untuk mengecualikan yang paling kuat pakai illa. Sebetulnya bisa ghairil maghdub, kan ghair itu untuk mengecualikan, kecuali, ya kan? Ghair gitu. Ghairil maghdubi alaihim. Taib. Ini al-mustasna. Ya. Kemudian berikutnya adalah al-munada. Ya, antum sudah kemarin ya al-munada. Al-munada itu yang dipanggil, ya. Al-munada itu yang dipanggil. Berikutnya adalah al-munada, ya, atau dalam kurung al-munada. Ya. Munada. Yang dipanggil, ya, yang dipanggil.
yang dipanggil gitu. Sama kalau maf'ul, hal, kemudian tamyiz itu udah pasti lapak kedua ya kan? Tapi kalau mustatsna kemudian juga munada itu tidak semuanya dia pakai lapak kedua. Ada yang dia itu mabni dengan lapak pertama. Yang harus kita ketahui karena kita sedang membahas di P2 berarti bagaimana munada yang bentuknya wajib pakai lapak kedua. Di antaranya adalah mudhafun wa mudhafun ilaih ketika dimasuki huruf panggilan maka dia wajib lapak kedua. Contoh. Ya. Ini kan Rasulullah, Nabiullah, babul masjid. Ya, awal-awal pakai lapak ke satu kan, kalau kita ngasih harokat kan, benar nggak? Pakai babu, pakai nabiyu, pakai rasulu. Kalau ini mudhafun ilaih dia pasti lapaknya lapak berapa? Ketiga. Ini udah ketiga nih. Bentar lagi kita akan masuk ke sini lapak ketiga. Ya. Nah, kalau mudhaf itu nggak nentu dia, tergantung. Kalau dia jadi mubtada mungkin ini babul masjid maftuh misalkan, maka babunya ini lapak ke satu karena dia sebagai mubtada, ya kan? Kalau dia misalkan jadi maf'ul, saya membuka pintu masjid, maka aftahu babal masjidi. Kalau ini begini, ya kan? Ya. Kalau mudhaf itu aturannya nggak tentu, tergantung apa yang merubah dia gitu. Kalau mudhaf ilaih, ininya mudhaf ilaih itu udah pasti lapak ketiga dia. Ya. Nah, yang mudhaf dan mudhaf ilaih ini kalau kemasukan huruf panggilan ya nah, ini ya nggak mungkin masa pintu masjid mau dipanggil ya kan, ini contoh mudhaf ilaihnya. Nah, ini yang bisa dipanggil inilah ya Rasulullah, Nabiullah. Ketika dipanggil, kalau yang dipanggilnya adalah mudhaf maka dia wajib lapak kedua, maka bunyinya ya Rasulullah, ya Nabi, ya Allah gitu. Ya, paham nggak? Nah, itu. Taib. Salah satunya lagi sebetulnya ada ya, syibhul mudhaf. Ya tali'an jabalan, wahai pendaki gunung. Ya. Ya tali itu pendaki ya. Jabal itu gunung. Harusnya ya tali'al jabali, tapi dalam bahasa Arab sering diungkapkannya malah ya tali'an jabalan. Kenapa? Karena itu mirip mudhaf, karena bisa dimudhafkan. Pendaki gunung, tali'ul jabali, ya tali'al jabali. Tapi seringkali kita mengucapkannya malah tali'an jabalan gini. Jadi tetap aja ini pakai lapak kedua gitu. Tali'an, bukan tali'in, bukan tali'un. Ya, seperti ini syibhul mudhaf. Ini mirip dengan mudhaf, tapi antum fokuskan di sini aja yang mudhaf. Yang ketiga, ini yang ketiga, mungkin saya kasihnya yang ketiga ini ya, yaitu ketika antum memanggil seseorang tetapi dengan panggilan yang umum. Contoh, talib, seorang santri kan itu umum ya. Santri. Kadang kita gak tahu namanya. Ya, santri gitu. Santri itu kan talib. Ustad itu ustadun. Umum, ustadnya bisa siapa aja ustad, ya kan? Paham nggak? Kalau antum misalkan nggak tahu namanya, misalkan antum panggil itu santri itu dengan panggilan yang umum, talib, seorang santri. Santrinya mana aja, hanya saja sudah tertentu karena antum panggil. Contoh pada kasusnya misalkan antum lagi butuh sama seseorang, ya nggak ada orang, tiba-tiba ada santri satu orang, antum nggak tahu namanya, santri kan gitu, talib gitu kan, ya kan? Talib itu umum. Talibun itu seorang santri. Mana seorang santrinya? Ya, antum ini talib. Ya, seorang santri. Kalau ada talibun seorang santri, bisa antum, bisa saya, ya. Gitu kan? Kalau at-talibu baru pakai alif lam, santri itu pasti udah tertentu orangnya. Nah, kalau umum talibun seorang santri, ketika dipanggil dan dipanggilnya sudah tertentu, maksudnya ke dia udah khusus tertentu maksudah dalam bahasa Arab, maka itu harus pakai lapak kedua. Maka kalau talib dipanggil jadi ya taliban.
apa? Ya ghaliban. Ini harus pakai lapa kedua. Ya. Paham ya? Gitu. Taib. Itu adalah al-munada. Terakhir adalah ismula. Terakhir adalah ismula, isimla. Isimla. Isimla itu untuk la itu apa la itu? La arti la itu? Tidak, ya, tidak. La itu adalah untuk meniadakan. Contoh, la ilaha. Tidak ada sesembahan. Ini kan nafi kan, meniadakan. Pokoknya semua sesembahan tidak ada sembahan. La ilaha, iya enggak? Lihat, ilah. Ini nakirah kan? Umum kan? Umum. Tidak ada sesembahan. Ateis kalau itu. Ateis, la ilaha kalau sampai di sana ateis. Ya kan? Kalau muslim pakai illallah. Baru menetapkan satu saja. Ditiadakan dulu dari mulai yang di langit, yang di bumi, yang kecil, yang besar, apa ditiadakan semuanya ilah. Enggak ada. Kemudian ditetapkan satu, illallah. Nah, ini makanya jadi tauhid. Ya, paham enggak? Nah, ilah ini kan umum. Ketika dipakai la tidak ada. Tidak ada sesuatu yang disebutkan ini, ya. Kalau di sini adalah ilah, maka ilah ini harus pakai lapa kedua, ilaha. Contoh, tidak ada laki-laki di masjid. Gimana bunyinya? Tidak ada seorang pun laki-laki di masjid. La rojula, tapi dia nggak boleh bertanwin. Lapa kedua tapi nggak boleh bertanwin. La rojula fil. Nah, gini, paham nggak? Ini tuh menjadi lapa kedua, disebutnya isimla. La kadhiba mamduhun. Ya. Tidak ada kedustaan yang terpuji. Ini mirip dengan apa sih? Ini mirip dengan apa? Ini isimla, ini khobarla. Mirip dengan apa coba? Yang kayak gini. Mirip dengan Iya kan? Mirip kan? Mirip kan? Inna itu isimnya lapak kedua, khobarnya lapak ke satu. Ini juga sama, isimla, khobarla. Isimla lapak kedua, khobarla lapak ke satu. Nah, ini isimla. La kadhiba mamduhun. Tidak ada kebohongan yang terpuji. Ngerti nggak? Yuk, coba antum pahami dulu tuh. Itu semuanya deretan selesai kita. Itu deretan lapak-lapak kedua. Kalau saya tanya, la ilaha. Sekarang tahu kenapa enggak la ilahu? Kenapa enggak la ilahi? Karena dia sebagai isimla. Isimla. Tidak ada Tuhan. Ya. Ya, paham enggak? Nah, coba, kan ada ilahnya ya. Itu berarti ada isimla plus juga ini ada mustasna. Ada mustasna, ya enggak? La ilaha. Ya. Coba perhatikan ini. Ini kira-kira udah sempurna belum kalau saya katakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Udah sempurna belum? La ilaha. Sempurna belum? La ilaha. Tidak ada Tuhan. Belum ya? Kayaknya belum. Berarti ini adalah negatif. Dia tidak belum sempurna. Positif atau negatif? Nah, kalau tidak belum sempurna, apalagi dia negatif, maka hukumnya itba, ya. Maka apa istilahnya itba itu? Maka lihat ke sininya. La ilaha illallah. Lapak keberapa? Lapak ke satu. Karena ini mirip apa? Mirip. Karena ini khobar ya. Kayak seolah-olah khobar. Khobar lapak keberapa? Iya kan? Gitu. Ya karena lihat ini jumlahnya ini. Dia negatif. Ya udah gitu dia sempurna apa enggak sempurna? Kayaknya ini belum sempurna gitu. Ya. Makanya dia enggak mustasnanya enggak mansub.
Karena kalau mansub itu syaratnya tadi apa? Positif dan sempurna. Ya kan? Seperti itu. Ya. So, antum melihat itu la kadziba mamduhun, tidak ada dusta yang terpuji. Kadzibanya itu namanya isim la. Mamduhnya itu khobar la. La ini dia beramal, bekerjanya seperti inna. Hanya saja ketentuannya itu dia harus nakirah dan enggak bertanwin. Ya. Itu isim la-nya. La kadziba mamduhun, la rajula fid dari. Gitu. Ya kan? Nah, antum masih ini ya istilahnya itu masih ragu mungkin kalau saya ketemu di Arab Gundul ketemu dengan seperti ini saya bisa bacanya apa enggak? Bakal bisa baca. Otak kita itu canggihnya luar biasa otak manusia itu. Selama dia udah terbiasa dengan sesuatu ya, maka dia akan langsung menuju ke ya hal-hal yang sudah dia lalui gitu. Ya. Jadi nggak seperti gerakan tangan yang kadang harus meraba-raba. Kalau otak itu kan cepat, tek, dia kemana, milih kemana. Antum di sini adalah, oleh ini apa? Ya kan, wah orang sudah di papantes gitu. Wah ini kayaknya isim lah. Antum tahu isim lah itu harus mansub. Oh lah, baru dikasih. Begitu loh. Mustasna juga sama. Ketika antum ada ilah, ya, cuma harus pikir dulu. Ini positif apa sudah sempurna? Tapi kalau udah terbiasa ketika dia baca, set, langsung cepat penangkapannya. Oh ini tadi sempurna dan dia positif, wajib mansub, maka mansubkan. Apalagi kalau yang mansub itu sebetulnya apalagi kalau nakiroh, yang nakiroh itu pasti ketahuan sudah ada alifnya yang mansub itu. Ya kan? Jadi kalau antum menemukan ini, gak mungkin antum baca Muhammadin. Karena ada tanda ini loh. Kecuali kalau dia ada alif lamnya. Ya, misalkan ar-rajula, alif lamnya. Iya kan? Kalau dia nakirah illa rajulan, ada alifnya di sini. Jadi dia lapak kedua. Paham Tom? Ya, oke ya. Nah, tuh. Udah selesai tuh, P2. Gimana? Mana Wanet? Ya. Yang penting paham. Ya. Lupa lagi ya itu harus dia. Baik. Baik. Yang sekarang berikutnya adalah P3. Para pejabat di lapak ketiga. Yuk kita murajaah dulu yuk. P1. Mubtada. Katum kemana jadi si mubro itu mah M. Modalnya. Yuk lapak ke-1 apa? Mubtada. Katum inget gak mubtada itu apa? Kebayang gak mubtada itu apa? Jumlah ismiyah. Isim yang pertamanya disebut mubtada. Yang kedua khobar ngikut apa? Ngikut mubtada. Yang ketiga fa'il ada di jumlah apa? Fi'liyah. Setelah fi'il pasti ada fa'il. Terus berikutnya isim naib fa'il. Tahu enggak antum apa naib fa'il? Ganti fa'il. Fa'ilnya dicoret, fi'ilnya kalau daraba jadi duriba, yang maf'ulnya digeser ke fa'il jadi lapak ke-1. Nah, itu disebut naib fa'il. Kemudian isim kana. Isim kana itu kan mubtada khobar, benar enggak? Cuma kemasukan oleh kana. Mubtadanya jadi isim kana, namanya khobarnya di khobar kana. Kalau Allahu alimun ketika ada kana, kanallahu aliman. Nah, yang isim kananya tuh yang lapak ke-1. Khobar inna. Kalau ada Allahu alimun kemasukan inna, maka innallaha alimun. Isim innanya yang lapak khobar innanya yang lapak ke-1. Gitu. Beres tuh. Tinggal antum jeli ketika baca ini sebagai mubtada, ini sebagai khobar, mana fa'ilnya? Ini isim kana atau khobar inna? Ya jangan nyari isim kana, khobar inna kalau nggak ada inna dan kananya.
Antum cari-cari itu nggak ada kana, nggak ada inna, nggak mungkin. Tapi kalau ada inna pasti ada isim innanya, harus antum cari. Khobar innanya pasti ada. Kalau ada kana pasti ada isim kana. Ada khobar kana pasti harus cari. Kemudian yang kedua adalah P2. Ya, maf'ul bi itu objek. Maf'ul fi itu adalah keterangan waktu dan tempat. Maf'ul li ajli itu adalah alasan. Maf'ul ma'ah adalah yang menyertai tadi. Kemudian maf'ul mutlak bisa untuk menguatkan, bisa menyebutkan bilangan, bisa menyebutkan jenis. Ya. Kemudian hal-hal itu apa? Keadaan. Ya, keadaan gitu. Contoh misalkan Muhammad sedang sholat. Kira-kira kumaha sholatna? Bari atau dalam keadaan, bahasa Sunda mah bari calik, bari tatih gitunya. Tah calik tatih teh kedah lapaka kedua. Maka shalla Muhammadun iman atau jalisan. Itu bukan maf'ul bih. Itu adalah apa? Hal. Karena menjelaskan keadaan dia lagi ngerjainnya kayak gimana atau keadaan maf'ul ya. Baik. Itu hal. Kemudian apa lagi? Tamyiz. Tamyiz itu sesuatu yang membingungkan, harus dikasih penjelasan. Yang kemarin ya, contoh misalkan saya beli 20. 20-nya sebagai apa? Maf'ul bi, yang dibeli. Tapi kan antum bingung 20 apa? 20 apa? Ntar dulu kok 20 liter. Antum masih belum jelas. Beli 20 liter. 20 liter naon? Itu mah belum sempurna. Justru isrin, bilangan, liter. Justru itu teh kalimat-kalimat yang belum sempurna itu. Butuh penjelasan. Saya beli 20 apa? 20 mobil. Sayyara berarti isrina sayyaratan. Gitu. Kalau kita berarti isrina kitaban. Harus lapak kedua. Dan kata-kata yang ambigu, kata-kata yang masih belum jelas itu, nih bilangan, kemudian meteran, kiloan, leteran, itu tuh belum nggak jelas itu. Saya beli 1 liter, 1 liter naon. Saya beli 1 meter, 1 meter naon. Benar nggak? Nah itu belum jelas. Itu membutuhkan tamyiz. Tamyiz itu harus pakai lapak berapa? Kedua. Mudah kan? Ya udah. Baik. Berikutnya apa? Al mustasna tadilah raja'atul labu illa Muhammadan. Kalau Ahmad illa Ahmada bukan Ahmadan. Ngapa keduanya? Ya, gitu. Ya, taib. Berikutnya adalah apa? Al munada. Yang wajib dilapak kedua ketika apa? Ketika dia mudhaf dan mudhaf ilaih. Rasulullah ya Rasulullah, Nabiullah ya Nabi Allah. Ketika ada seorang kita panggil, tapi bukan dengan panggilan yang umum. Hei santri, hei ustadz, gitu kan? Itu kan umum, bisa kepada siapa saja. Cuman itu sudah khusus kepada orang yang kita tunjuk. Maka bunyinya ya ustadzan, ya taliban, harus begitu. Paham tuh? Kemudian yang terakhir adalah apa? Isimla. Isimla itu cara kerjanya seperti inna. Ada isimla, ada khobarla seperti isim inna dan khobar inna. Hanya saja isimla ini dia harus nakiroh dan lapak kedua. Ya. Paham nggak? La kadziba mamduhun tadi. Tidak ada dusta yang terpuji. La rajula fil baiti. Tidak ada seorang pun di rumah gitu. Ya paham nggak? Seperti itu. Adapun P3 berarti isim-isim yang harus kita masukkan kepada L3. Apa saja itu? Yang pertama adalah majrur, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Sebetulnya ini enggak perlu kita bahas lagi. Antum sudah tahu majrur, antum tinggal tahu huruf-huruf jarnya. Apa huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, al-kaf, ya, al-lam. Ini huruf-huruf jar. Kalau al-baitu minal baiti, lapak ketiga. Paham? Al-baitu itu lapak keberapa? Lapak keduanya? Lapak ketiganya? Kalau ada min pakai lapak keberapa? Berarti minal baiti.
Muslimun. Lapak keberapa? Satu. Lapak keduanya muslimin. Muslimin. Lapak ketiganya muslimin. Ada minal muslimin. Pakai lapak keberapa? Ketiga. Paham ya? Ahmadu, ahmada, ahmada. Ila ahmada. Enggak ada ahmadi. Abuka, abaka, abika, ila abika. Pakai lapak ketiga karena dia jabatannya sebagai majrur. Majrur itu P3. P3. PPP, ya. Paham enggak? Yang kedua adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih itu, ya kalau mudhaf ilaih babul masjid harus lapak ketiga. Ya enggak? Mudirul madrasati. Ya enggak? Ma'hadu ihya mudhaf ilaih dari sini. As-sunnati mudhaf ilaih dari sini. Ini dari sini, ini dari sini. Pokoknya selama berapa mau 100 juga, yang pertamanya ini tergantung ininya. Misalkan hadza ini berarti mubtada. Ininya sebagai khobar. Khobar. Maka lapak pertama, kesininya dia sebagai mudhaf juga, kesininya mudhaf ilaih dari sini. Ada lagi ke sini. Oh, berarti dia mudhaf ilaih dari sini. Dia sebagai mudhaf juga. Ada lagi ke sini. Ya bisa jadi. Contoh ya. Mudir ma'hadi dari ini kan berapa kata? Mudir ma'hadar sufa. Coba. Ini berarti mubtada isim dhamir. Ini sebagai lapak keberapa? Berarti mudir ru. Nah, ininya berarti menjadi mudhafun ilaih. Mudiru ma hadi da. Kok jadi daru? Ini masih mudhaf ilaih dari sini. Berarti ma hadi dari asufati. Tuh. Cuma saja antum harus tahu ketentuan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu ingat, mudhaf itu dia bebas. Kalau jadi khobar ya dia jadi lapak ke satu. Ya. Hanya saja mudhaf ilaih itu tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Sedangkan mudhaf itu nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin. Ya. Alif lam x, tanwin x tidak boleh. Makanya mudiru, nggak mudirun, nggak al mudiru. Iya nggak? Mudiru. Adapun mudhafun ilaih itu syaratnya dia lapak ketiga tok. Dia boleh pakai alif lam. Dia boleh pakai alif lam. Kalau ini kan nggak boleh pakai alif lam kalau mudhaf. Kalau mudhaf ilaih boleh pakai alif lam, cuma dia harus dia lapak ketiga. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa ini nggak pakai alif lam? Karena dia jabatannya merangkap. Merangkap. Mudiru ma'hadi dia sebagai mudhaf ilaih dari sini. Berarti dia harus lapak ketiga. Tapi dia sayangnya jadi mudhaf untuk ini sehingga syaratnya lengkap. Nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin, dan harus dia lapak ketiga. Tuh. Kenapa? Karena selain dia jadi mudhaf ilaih, dia jadi mudhaf untuk ini. Iya mudhaf. Iya mudhaf ilaih. Mana mudhafna? Iya. Iya naon iya? Mudhaf ilaih. Mana mudhafna? Ma'had. Berarti iya teh mudhaf ilaih kanggo iya, mudhaf kanggo iya kan. Jadi syaratnya harus kumpul. Syarat mudhaf jeung mudhaf ilaih harus kumpul semuanya. Kalau ini ada alif lam, kenapa sok? Karena ini mah hanya jadi mudhafun ilaih saja, kan teu aya ka dia mudhaf ieu na terjadi mudhaf ini mah. Kan sudah habis. Kan ini udah nggak ada lagi ke sini. Jadi dia nggak jadi mudhaf untuk ke sini. Dia hanya jadi mudhaf ilaih untuk ini. Ngerti nggak? Ayolah. Hah? Mudhaf ilaih mah pokoknya boleh ada alif lam, asal dia nggak jadi mudhaf untuk di depannya. Kalau dia jadi mudhaf untuk depannya, dia harus lengkap syarat-syaratnya. Ya tuh, kalau orang semakin jabatannya yang merangkap, kudu loba syarat-syaratna. Mana mah yang jadi mudhaf ilaih tapi yang jadi mudhaf oge, atuh syarat-syaratna
kudu lengkap. Jadi mudhof ilaih anjeun kudu lapakatilu. Tapi mana jadi mudhof oge? Ulah aya ulaman, ulah aya tanwinan gitu. Paham enggak? Itu. Hah? Hayang ngerangkap jabatan tapi gawena hayang cang ange kan nggak bisa. Ya kan dia punya syaratan harus lengkap. Paham tuh? Ya gitu. Beres lapak ketiga alhamdulillah. Belum, fiil belum, fiil. Fiil belum ya. Masih berjuang di fiil. Fiil juga sama. Oke ya, saya kasih mukadimah fiil. Saya kasih mukadimah fiil. Taib. Perhatikan. Masuk ke fiil ya. Fiil. Kita kejar 25 pertemuan ini. Fiil. Kata kerja. Terus terang panginten bedana kata kerja sama kata benda. Ya kan? Kata benda mah manusia, hewan, benda lah. Ayat tanwinan ada alif lam. Kalau fiil kata kerja, jaa, daraba, nasara, fataha, alima, jara, ya jadi bisa fiil madhi, bisa al-mudhari, bisa fiil amr. Sayangnya ini dibuang. Kenapa? Karena fiil madhi, fiil mudhari tidak bisa berubah. I'rab itu berkaitan dengan perubahan akhir harokat. Ari manehna geus teu bisa berubah maneh dikumahakeun deui. Benar enggak? Hah? Hah? Iya buntung, ini buntung alhamdulillah. Alhamdulillah buntung, ya kan? Hah? Jadi kalau fi'il madhi itu kalau daraba, ya udah daraba enggak bisa darabu, enggak bisa jadi darabi, ya daraba aja. Ya? Paham enggak? Nah, gitu. Nah, usah jadi bisa darabtu. Itu mah beda lagi artinya. Kalau daraba mah dia memukul, kalau darabtu mah saya memukul. I'rab itu maksudnya satu kata, maknanya sama tapi harokatnya bisa beda. Sok. Bedanya Muhammadun dengan Muhammadin naon? Kan sama seorang Muhammad, hanya saja ini malah pakai satu, ini malah pakai ketiga kan gitu. Paham enggak? Nah. Ya. Seperti itu. Ini dieliminasi karena amr dengan madhi itu tidak bisa berubah. Ya, yang bisa berubah itu adalah fiil mudhari. Contohnya daraba yadribu ini bisa berubah. Ya, perubahannya kumaha? Bisa yadribu, bisa yadriba, bisa yadrib. Nah, di sukun mah kita ketemu dengan sukun, di fi'il mah kita ketemu dengan sukun. Kalau di fi'il kita, di isim kita ketemu dengan kasrah. Kalau di fi'il kita nggak bakalan ketemu fi'il yang kasrah. Kalau di isim kita nggak bakalan ketemu isim yang sukun. Ya, kalau antum belajar jurumiyah, lapak itu lapak itu atau p itu akan 4. P itu aya kunaon digabungkan semuanya. Rofa lapak ke-1, nasob lapak ke-2, khofad lapak ke-3, jazm lapak ke-4. 3 untuk isim, 3 untuk fiil. Kalau ana mah saya mah metodenya beda. Ya 3-3 aja gitu. Dikatakan 4-3 aja. Hanya saja yang ketiganya ini beda. Kalau isimnya namanya khofad, kalau fiil mah namanya jazm sukun gitu. Ya, beda lagi pembahasannya gitu. Tapi tetap berapa lapak? 3 lapak gitu. Nah, ini salah satu perubahannya. Yadribu, yadriba, yadrib. Sama fungsinya. Kapan antum pakai ini? Kapan antum pakai ini? Kapan antum pakai ini? Itu. Sama kayak Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Kapan antum pakai Muhammadun? Pakai Muhammadan. Kapan pakai Muhammadin? Fi'il itu lebih gampang. Kalau Muhammad kita harus tebak ieu teh fi'il atau mubtada atau khobar, kadang bingung. Ini tuh maf'ul bih, maf'ul mutlaq atau maf'ul ma'ah kan bingung. Tapi kalau fi'il mah gampang. Kenapa? Karena ketahuan. Siga kana kayak gitu. Kalau ada lam, nyaho lamah asupna kalapakatilu, berarti lam yadrib. Ya. Kalau ada an mah eta malapaka 2.
Pokoknya ayaan, pokoknya lapak kedua langsung lapak kedua kan. Lebih gampang fiil mah. Itu. Sok ayo narosalat tuh. Pengirim isim sama fiil nggak sama ya? Kalau misalkan isim kan ila, kalau tadi makan Oh iya, huruf jar hanya masuk ke isim. Kalau ini masuknya ke fiil. Masa nggak ada lam Muhammad, nggak ada. Ya. Ke fiil nggak ada saufa ana. Ya. Kan memang sudah ada tanda-tanda masing-masing. Isim ada tanda, fiil ada tanda. Iya udah ditentukan. Ya. So. Nah, ya ini bincang ya sekilas. Nanti perinciannya di pertemuan berikutnya. Jadi fiil mudhari ini dibagi ke dalam 3. Hafal aja dulu istilah-istilah saya. Kan istilah saya tuh modal, lapak, penjual. Nah, fiil itu ada 3. Sehat, sakit, formasi 5. Isim ada kan formasi 5? Kalau formasi 5 isim apa? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Fiil juga ada formasi 5-nya. Jadi fiil sehat, fiil sakit, formasi 5. Sehat, gampang masukkan ke dalam 3 lapak. Tuh, 2, 3. Yang sakit ini ada 3 jenis. Akhirannya alif, akhirannya wawu, akhirannya ya. Masing-masing masuk 3 lapak. Formasi 5 ada 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Masukkan masing-masing ke dalam 3 lapak. Jadi segini belajar fiil itu. Contoh, fiil sehat itu apa? Fiil sehat itu yang diakhiri sebelum selain alif, wawu, ya. Yadribu, sehat sakit. Sehat diakhirinya oleh ba. Pokoknya asal jangan wawu alif ya. Huruf mad itu huruf yang sakit, makanya mad dia sukun. Huruf mad itu kan ba, ta kan huruf mad, ya kan? Enggak berharokat. Dia sakit. Sukun, sakin tuh huruf sakit. Sakit dia. Ya. Baik. Nah, ini yang sehat, ya'lamu, yansuru, itu kan sehat semuanya. Bukan alif, bukan wawu, bukan iya. Maka 3 lapaknya itu pakai dhamma, pakai fathah, pakai sukun. Yadribu, yadriba, yadrib. Kalau yaftahu, yaftaha, yaftah. Ya'lamu, ya'lamu, ya'lama, ya'lam. Yajlisu, yajlisa, yajlis. Fix, gampang? Nah, ya kan? Gitu. Hafal dulu perubahannya, karena kita juga ketika di isi mufrad kan kita hafal gitu dulu. Nanti dulu. Kalau kapan Ustaz saya gunakan lapak satu, nanti dulu saya akan kasih. Ya kan? Gitu. Sama seperti halnya kapan saya gunakan Muhammadun, kayak kalau jadi mubtada, kalau jadi khobar, kalau jadi fa'il, naibul fa'il, isim kana khobarina, tam. Harus dipakai itu lapak satunya. Ini juga sama begitu. Ya. Adapun yang fiil yang sakit diakhiri dengan alif. Contoh. Yarda, ya. Yarda. Ini alif. Masih ingat Musa? Kalau di isim tuh Musa. Kan alif bengkok juga kan? Bedanya dengan itu ya, huruf sebelumnya kan fathah kan? Ini juga sama. Radiya fiil madinya. Fiil mudhari'nya yarda. Tah. Kalau 3 lapak yang sakit itu gini, yarda, ya, yarda, gini. Lapak kesatunya, apa ya? Yarda. Lapak keduanya, yarda, Musa. Lapak ketiganya, kalau ini mah enggak yarda, bukan, tapi bedanya mana? Ini mah ini mah hilang. Kenapa coba? Ini logis banget. Lihat, yang yadribu saja ketika ada lam ini memasukkan ke dalam 3 lapak. Lam ini menjadikan fiil lapak ketiga. Kan tadi yadribu, yadriba, harokat oke jadi sukun atau ayalam. Komo lamun ieu anu sukun jadi naon kira-kira? Geus mah sukun ente dipayahan geus ini. Paham enggak? Makanya dibuang dia. Logis juga? Hah?
Masa orang yang sakit suruh pikul beban? Nges magering di atau langsung dia langsung mati, langsung hilang dia. Iya enggak? Lam, karena lam ini di sini aja mensukunkan. Apalagi kalau huruf yang sakit disukunkan, mati dia, hilang. Yardo gitu. Kalau yang akhirnya wau, contohnya yagzu. Yagzu. Nah, ini mah mirip dengan isiman kus. Isiman kus. Sok. Yagzu, yagzu. Yagzuwa. Nah, nampak cina. Iya. Kayak isiman kus wau mah. Yagzu, yagzuwa, yagzu, yagzu, yagzuwa, yagzu. Yang diakhiri dengan ya gimana? Yarmi. Nah, kalau ini mirip banget dengan isiman kus. Yarmi, yarmiya, yarmi, udah. Ini perubahannya, ya, taib. Sok, yarda, yagzu, yagzuwa, yagzu, yarmi, yarmiya, yarmi. Sama, ro'a, yara. Berarti isim apa dia? Nih, sakit akhirannya alif. Berarti yara, yara. Bukan karena berat, karena ada yang mensukunkan dia, harusnya dibuang jadinya. Ya, bukan karena berat. Karena ta'adzur, karena sama alif dengan di isim, alif sama di fi'il itu sama. Dengarin, isi alif yang di isim sama di fi'il sama kan alif. Si alif gak boleh berharokat, masa jadi yaro'a, yara. Paham nggak? Ya. Kalau formasi 5 antum harus hafal sharaf. Formasi 5. Fi'il mudhari' di tasrif. Sok, wanet tasrif. Yadribu. Yadribna. Ayo, tadribu, tadribani, tadribuna. Tadribani, tadribna, adribu, nadribu. Dari itu semuanya diambil 5. Dari itu semuanya diambil 5. Oh, perhatikan. Ya. Ya. Dari itu semuanya diambil 5. Diambil 5. Dari kita ambil contoh yadribu ya. Ada berapa sih? Ya ada 12. Soalnya domirnya ada 12. Pelaku itu ada 12. Maka fi'il juga akan masuk ke dalam 12 bentuk. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Nah, 12 apa 14 sih? 14 ya? 14 domir. Berarti akan ada 14. Dia, mulai dia laki-laki, dia laki-laki berdua. Lihat. Yadribu. Yadribani. Yadribuna. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu. Ganti, pakai ta. Tadribani. Sama dengan ini, ganti tanya doang. Tadribani. Yadrib. Yadribna. Hunna. Yadribna. Oh. Terus. Ganti. Pakai ta. Tadribu. Tadribani. Tadribuna. Tar dulu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Tadribu, tadribani, yadribna. Tadribu, tadribani, tadribina. Kela, nah jadi bingung. Huwa, huma, hum. Iya, huma. Iya, huma, hunna. Anta, antuma. Tadribu, tadribani, tadribuna. Ya. Tadribuna. Anti. Tadribina. Tadribani. Ini antunna. Tadribna.
Tadribna. Adribu. Nadribu. Yang diambil yang mana? Ini satu, ya. Yang tanahnya mana? 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5. Tos. Nah, usah dia tadi canak. Sama ieu mah. Jeung ieu sama. Sama. Nu sama mah dianggap satu aja. Ya. Formasi 5. Ya. Kela tong ngara dipotong, ke ku ana disimpul. Ya, kalau di ringkas ini gini aja. Ya, 5. Yadribani huma. Yadribani huma, tadribani antuma. Yadribunahum, tadribuna antum. Ini anti. Lihat tuh. Alif ke atas. Wau ke sono. Ya itu ke bawah. Ya dulu, tak dulu. Ya dulu, tak dulu, kemudian tak. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ya'lamu. Ya'lamani, ta'lamani, ya'lamuna, ta'lamuna, ta'lamina. Yaftahani, yuk. Yaftahani, taftahani, yaftahuna, taftahuna, taftahina. Yuk. Apa lagi? Yajlisu. Jadi yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yaqra'u. Yaqra'ani, taqra'ani, yaqra'una, taqra'una, taqra'ina. Ayo. Terus apa lagi? Oh, yaktuban. Yaktubani, taktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Taktubina. Yansuru. Yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Tansurina. Nah, masing-masing ini harus masuk ke dalam berapa lapak? 3. Lapak pertamanya yadribani, lapak keduanya yadriba, lapak ketiganya yadriba. Tadribani, lapak kesatunya tadribani, lapak keduanya tadriba, lapak ketiganya tadriba. Nunnya dibuang, lapak kedua dan lapak ketiganya nunnya dibuang. Sama ini yuk. Lapak kesatu yadribuna, lapak kedua yadribu. Yadribu, lapak ketiga yadribu. Oh, ini lapak pertama tadribuna, lapak kedua tadribu, lapak ketiga tadribu. Tadribina, lapak pertama tadribina, lapak kedua tadribi, lapak ketiga tadribi. Pertanyaannya, semuanya ini kapan lapak kesatunya? Kapan lapak keduanya? Kapan lapak ketiganya? Itu mah langsung kita simpulkan begini. Lapak ke-1 selama belum ada masuk apapun, masih murni. Kalau kita bilang sih masih perawan, masih ting-ting. Belum ada masuk apa-apa, belum ada nasi, belum ada jazim. Baru kalau sudah ada pemberontak, an dengan saudari-saudarinya, lam dengan saudari-saudarinya. Nah, ini masuk ke fiil manapun akan jadi lapak kedua fiilnya. An dan saudari-saudarinya. An, lan, idan, kai, lamul juhud, lamul amr. Lam, alam, lamma. Wah, banyak. Ya. Tinggal, si ieu mah lama nyaho. Tukang asup kalapaka tilu. Berarti setiap fiil kalau yang sehat kelapak ketiga kan. Kalau ada yadribu berarti lam yadrib. Kalau ada yagzu berarti lam yagzu. Kalau ada yarmi, lam yarmi. Lapak ketiga. Ya kan? Kalau ada yadribani, lam yadriba. Kalau ada an, si an mah apal. Itu lapak kedua. Berarti kalau yadribu an yadriba. Kalau yagzu an yagzua. Kalau yarmi an yarmiya. Kalau yarda an yarda. Tetap. Gitu, Pak.
Gampang? Siap? Alhamdulillah. Wah, udah selesai nahu. Ustaz benar, selesai beneran. Antum baca kitab, kalau antum sudah hafal itu semuanya, untuk kaidah itu antum bisa baca kitab. Ada antum? Hah? Cuman untuk menghafal yang barusan fi'il itu nggak mungkin sehari, Pak. Antum hayang mungkin sehari. Allah. Antum teh bakal bingung. Ya gzu teh ieu teh kayak lapak hijina kumaha, lapak kaduana kumaha, lapak katiluna kumaha. Kita aja kadang-kadang yang udah belajar lama, kadang-kadang kalau nggak fokus kita ada lam, malah lam yagzuwa atau lam yagzu. Padahal yagzu teh anu sakit, lamun sakit nya, lamun aya lam sorong reng-renganana pasti akan masuk ka lapak katilu kumaha, buang tah wauna, yagzu. Yarmi gitu. Di kitab nggak bakalan keluar dari itu, Pak. Nggak bakalan keluar dari P1, P2, P3. Itu jabatan-jabatan semuanya udah kita sebutkan. Baik di isim, baik di fi'il. Jadi nggak bakalan ada keluar nih dari apa? Dari mubtada, khobar, fa'il, nabil fa'il, isim kana, khobar inna. Maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlak, maf'ul li ajli, munada, mustatsna, hal, isim la, tamyiz. Jar majrur, mudhafun ilaih. Terus fi'il. Semuanya fi'il mudhari aya nu sehat, aya nu sakit, aya formasi 5. Enggak bakalan keluar dari itu. So. Antum mana oke Arab gundul pasti kadinya kena sadayana. Paham enggak? Ya. Makanya antum harus hafal dulu M-nya, modalnya. Kalau diisi modalnya, isi mufrad antum harus tahu bedanya isi mufrad dengan musanna teh sama jamak teh. Jamak itu aya 3, mudzakkar, aya muannas, aya taksir. Isim 5 teh nu kumaha, maksud teh nu kumaha, mankus teh nu kumaha, isim ghair munsharif teh naon wae kaidahnya. Eta ada perinciannya. Itu mah di jilid kedua. Nah, antum kalau lulus ini nanti ikhtibar komprehensif, kita kasih antum ikhtibar dari awal sampai akhir insyaallah ya. Antum lulus masuk ke babak berikutnya. Apa? Ya, S2. Apa? Antum berarti kan baca kitab tinggal latihan. Ini jumlah ismiyah. Oh, mubtada, lapakah hijikeun. Oh, ini khobar, lapakah hijikeun. Tambah mufradat bisa we. Gitu. Hah? Gitu, serius ya. Serius. Tinggal gitu. Wallahu taala alam.